Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, sungguh baik, teramat baik. Hari ini bersama jemaat-Mu Tuhan, kami mau menaikkan pujian dan syukur kami. Kami mau menaikkan penyembahan kami kepada Engkau. Sebab Engkau yang layak terima segala kemuliaan, layak terima segala hormat, kuasa, kejayaan sampai selama-lamanya. Sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau memuji Engkau. Haleluya. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami. Sinar kemuliaan-Mu menaungi hidup kami Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu memenuhi jiwa kami. Terima kasih Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu meliputi diriku. Sinar kemuliaan-Mu menaungi jiwaku. Sinar kemuliaan-Mu meliputi diriku. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku.
Segenap jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, mulialah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Dan tak akan pernah ada kasih yang seperti kasih-Mu. Ya Yesus. Engkau membalut kami. Engkau membebat kami dengan cinta-Mu Tuhan. Dan kami rasakan kasih-Mu tak pernah berkesudahan buat hidup kami. Amin. Hari ini bersama keluarga kami, bersama sidang jemaat-Mu, kami mau memuliakan Engkau, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus Tuhan namanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita, Yesus dahsyat. Amin. Haleluya. Shalom. Ada sukacita yang besar hari ini. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Percayalah bahwa apa yang kita tabur, kita akan menuai. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Yes. Haleluya. Haleluya. Dia yang memberikan sukacita yang besar dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Yeay. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Ketika Tuhan memulihkan Keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. katakan bersama-sama. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. katakan Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai
sorak-sorai yang berjalan menanti sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Firman Tuhan berkata, apa yang saya tabur, apa yang saudara tabur, kita akan menuainya. Kalau saat ini saudara menabur dengan tangis, percayalah saudara akan menuai dengan sukacita. Haleluya. Menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. 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 Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sanggup membuat kami menuai dengan sorak-sorai. Terima kasih. Sebab campur tangan-Mu itu yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Satu hal yang kami minta, ajar kami menyenangkan Engkau saja Tuhan. Ini rindu kami Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini
bebas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan Engkau kudus selalu, agar aku Menyenangkanmu, menyenangkanmu. menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hatimu, hanya ini kerinduan Tuhan. Menyenangkanmu, Yesus. Ini hanya bagi Engkau, Raja di atas segala. kasih besar, kasih Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu.
Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik buat hidup kami. Sangat baik dan teramat baik. Benar Tuhan. Sebab itu kami mau menyenangkan Engkau dalam hidup kami. Yes. Sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kembali kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari berfirmanlah buat setiap kami Tuhan. Engkau lembutkan setiap hati kami. Supaya setiap firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati kami pagi ini Tuhan, itu boleh bertumbuh dan berbuah. Amin. Dan buahnya tetap Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan yang dari surga turun atas hamba-Mu. Amin. Dan hamba-Mu boleh menjadi penyambung lidah bagi Tuhan. Buat setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Ya, hari ini kita berada pada tanggal 22 November tahun 2020. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan menyatakan kesiapan kita mengangkat Alkitab kita, mari kita katakan bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Nah, tema firman kudus hari ini adalah mengikut Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mengenal kepada Tuhan dan pepatah mengatakan kalau kita tidak kenal maka kita tidak sayang, ya. Tapi karena kita sudah mengenal Tuhan melalui firman-Nya, kita mengenal kepada Tuhan, maka saatnya sekarang kita menjadi pengikut Tuhan. Karena itu tema firman kudus hari ini adalah mengasihi Tuhan, itu berarti kita harus mengikut kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan, ayat pembahasan kita ada di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Mari kita membaca bersama-sama Yohanes 8 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Puji Tuhan. Firman hari ini mengatakan, Yesus berkata, Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan dia berjalan di dalam terang hidup. Nah, kita akan melihat tujuan pembahasan kita adalah untuk mengajarkan kepada kita, jika kita telah mengenal dan kita mengasihi Tuhan, maka kita harus mengikut kepada Tuhan. Ya, nanti saya akan mengemukakan bagaimana kita mengikut Tuhan dan apa alasannya. Ya, dari sekian banyak alasan-alasan saya nanti akan sampaikan beberapa alasan kenapa kita harus mengikut kepada Tuhan. Nah, saudara, ayat ini juga menjamin kepada kita bahwa kalau kita mengikut Tuhan, maka kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Ya, tapi kita berjalan di dalam terang hidup. Puji Tuhan, ya. Mari kita akan lihat di dalam pembahasan firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya pernah menyampaikan bahwa firman Tuhan mengatakan firman-Nya itu tidaklah berat. Artinya kalau kita mengikut kepada Tuhan sebetulnya tidak berat. Ya, cuma saudaraku,
dibutuhkan suatu komitmen. Ya, jadi dalam mengikut Tuhan, meskipun itu tidak berat, tapi dibutuhkan suatu komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen bukan sekedar janji, saudaraku. Komitmen adalah bahwa kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, jadi perlu bagi kita hari ini yang kita akan renungkan adalah bagaimana kita berkomitmen kepada Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62. Pembacaan hari ini di dalam Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-57 sampai yang ke-62. Saya bacakan ayat-ayat ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap membajak, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Nah, dari pembacaan kita Lukas 9:57 sampai 62, di sini kita melihat bahwa ternyata untuk mengikut kepada Yesus itu membutuhkan suatu komitmen. Mari kita akan melihat ada 3 hal yang disampaikan oleh Yesus di dalam pembacaan kita pada hari ini. Yang pertama, komitmen yang pertama adalah kita harus menjadikan Yesus sebagai kepala. Dalam ayat 57 dan 58 dikatakan, ada seorang berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara, ayat ini menunjukkan kepada kita, ya, di dalam perkataan Yesus ini ada kata-kata anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saya percaya hal ini adalah merupakan suatu kiasan, kata-kata kiasan. Ya, kalau untuk sekedar meletakkan kepala, bantal, saudara, mestinya Yesus punya bantal, ya. Tapi apa yang dimaksud dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus tidak mempunyai tempat di dalam hati orang itu. Nah, saudara, kalau kita membaca di dalam Injil Matius, cerita tentang orang yang hendak mengikut kepada Yesus itu ditempatkan di dalam Matius pasal yang ke-9. Ya, dalam Matius pasal yang ke-9. Kita tahu, saudara, Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-8 adalah khotbah Yesus di bukit. Ya. Kemudian pasal 5 sampai 7. Kemudian pasal yang ke-8 menerangkan tentang berbagai mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Jadi setelah Yesus berkhotbah, Yesus melakukan banyak mujizat. Dan ini menarik, saudara, menarik orang yang tadi berkata, "Aku akan ikut engkau kemanapun engkau pergi." Berarti orang ini, saudara, adalah orang yang tadi melihat bagaimana Yesus berkhotbah begitu hebat, sangat menarik, sangat antusias, berbicara tentang bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya.
diungkapkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7. Kemudian bukan hanya perkataan Yesus yang hebat, yang luar biasa, tapi juga perbuatan-perbuatan Yesus yang hebat, luar biasa. Yesus melakukan mujizat-mujizat. Jadi orang ini hendak mengikut kepada Yesus karena dia sudah melihat perkataan Yesus yang hebat, perkataan Yesus khotbah di atas bukit yang luar biasa, pengajaran-pengajaran luar biasa, dan juga disertai dengan perbuatan-perbuatan mujizat-mujizat. Ya, di situ disebutkan di dalam pasal yang ke-8 ada orang-orang yang disembuhkan, sakit kusta disembuhkan, ya. Kemudian orang yang macam-macam disembuhkan, saudaraku, ya. Bahkan yang kerasukan setan, setannya diusir, dan dia mendengar juga bagaimana angin ribut diredakan. Jadi orang ini berkata, aku mau mengikut Yesus. Nah, Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran orang ini. Apa, saudara? Aduh, kalau aku ikut Yesus yang seperti ini, wah hebat deh. Aku tidak akan kekurangan, sakit disembuhkan, kalau kurang dicukupi, ya. Kemudian mengikut Yesus, nah pastilah terjamin hidupnya. Nah, saudara, jadi ketika orang ini berkata, aku hendak mengikut Yesus, aku hendak mengikut kemanapun engkau pergi, yang dia pikirkan adalah jaminan hidup. Aku pasti terjamin. Saudara, tapi Yesus tahu apa yang dikehendaki oleh orang ini, karena itu Yesus berkata, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi apa yang dimaksud oleh Yesus? Saudara, kita tahu bahwa di dalam Alkitab dikatakan bahwa gereja itu adalah sebagai tubuh Kristus. Ya, saudaraku, gereja itu bukan gedungnya, tapi gereja itu adalah orang-orangnya. Saudara dan saya. Saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Nah, tubuh Kristus. Kristuslah, Yesuslah sebagai kepala. Jadi saudaraku, ini berarti bahwa di dalam pengikutan kita kepada Tuhan, ya, kita harus menjadikan Yesus itu adalah fokus hidup kita, kepala kita, bukan hal-hal jasmani. Ya. Jadi yang kita pikirkan bukan mujizatnya, bukan berkat-berkatnya, bukan itu, saudaraku. Walaupun itu kita butuhkan, tapi yang utama adalah Kristus menjadi kepala di dalam hidup kita. Nah, kalau Yesus jadi kepala berarti kita mengikut kepada Yesus. Dan kita mengikuti perintah-perintah Yesus. Yesus suruh mengampuni, kita harus mengampuni. Yesus suruh kita untuk berkata lemah lembut, kita harus berkata yang lemah lembut. Yesus suruh kita apa, kita ikuti, saudaraku. Karena apa? Karena Yesus kepala, kita adalah tubuhnya. Nah, saya yakin, saudaraku, kalau kita mengikut Yesus dengan benar dan menjadikan Yesus sebagai kepala, maka masalah-masalah jasmani kita tidak perlu khawatir. Amin, ya. Jadi kita yakin Tuhan pasti memberkati kita. Tapi yang nomor satu, bukan berkatnya dulu, saudara. Bukan kesembuhannya dulu. Bukan pertolongannya dulu. Nah itu, karena itu ada istilah mengatakan kita harus mencari wajah Tuhan. Maka kita mendapat tangan Tuhan. Bukan mencari tangan Tuhan. Tangan Tuhan berbicara tentang pertolongan. Ya, tapi kita mencari wajah Tuhan, mencari persekutuan dengan Tuhan. Nah, karena itu, saudaraku, kita harus jadikan Yesus sebagai kepala. Haleluya. Berikutnya, saudara-saudara, yang kedua, dalam ayat 59 sampai ayat yang ke-60, dikatakan ada seorang lain lagi berkata, kepada seorang lain, Yesus berkata, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saya percaya ini juga merupakan suatu kata-kata kiasan. Ya, jadi kalau kita mengikuti Yesus bukan berarti lalu putus hubungan sama sekali dengan orang tua kita,
Sehingga mati pun kita tidak perlu menghadirinya, bukan seperti itu. Ya. Tapi apa yang diungkapkan oleh orang ini yang berkata, izinkanlah aku menguburkan orang tuaku. Ini adalah merupakan suatu kata-kata, suatu kalimat menunda untuk mengikut Yesus. Karena apa, saudaraku? Karena dikatakan, izinkan aku menguburkan orang tuaku. Nah, kita tahu bahwa orang tua daripada orang ini belum mati. Ya, belum mati. Kata izinkanlah, artinya dia masih berpikir, kalau aku ikut Yesus sekarang, ya, nanti bagaimana dengan warisanku? Saudara, komitmen yang kedua, mengikut Yesus adalah kita harus menghormati Yesus lebih dari segala harta yang kita miliki. Wow, ini mungkin suatu tantangan bagi kita, khususnya bagi saudara-saudara yang memiliki harta yang banyak. Maukah kita menghormati Yesus lebih dari harta kita? Saudara-saudaraku, kita tahu bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Tapi jangan sampai berkat itu, harta itu menjadi nomor satu di dalam hidup kita. Tidak, saudaraku. Tapi yang nomor satu, yang harus kita hormati, yang harus kita hargai, adalah Yesus. Nah, saudara, jadi ketika orang ini berkata, izinkanlah aku menguburkan ayahku, dia sedang berpikir tentang warisan. Ya, nanti bagaimana dengan warisanku? Ya, aku mau ikut Yesus, tapi nanti nunggu pembagian warisan dulu. Saudara-saudara, ini artinya orang ini menunda panggilan Tuhan untuk mengikut Yesus. Ada banyak orang juga yang menunda panggilan mengikut Yesus. Saya tidak tahu apa yang membuat saudara tidak mau mengikut Yesus. Setelah saudara mendengar firman Tuhan, saudara mengenal Tuhan, saudara tahu siapa Tuhan, tapi kenapa kok tidak mau ikut Yesus? Barangkali ada yang saudara tunda. Ya, ada sesuatu yang saudara harapkan selain daripada Tuhan. Sehingga saudara menunda untuk mengikut kepada Tuhan. Hari ini ambil keputusan, saya mau ikut Yesus. Saudaraku, sekali lagi hal ini bukan berarti kita putus hubungan dengan orang tua. Ya, kalau orang tua kita secara jasmani meninggal dunia, ya kita pasti datang dong. Kita pasti ikut menguburkannya. Tapi itu adalah bukan menjadi alasan untuk kita menunda mengikut kepada Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, saudara. Yang ketiga, dikatakan dalam ayat 61 sampai 62, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, jadi saudara, kata-kata yang diucapkan oleh orang yang ketiga dikatakan aku mau mengikut, tapi izinkan aku pamitan dulu. Saya yakin bahwa yang dimaksud dengan pamitan di sini bukanlah hanya sekedar pamitan Pak, Ma, atau Bapak, Ibu, saya akan mengikut Yesus, saya akan tinggalkan Bapak, Ibu, saya akan mengikut Yesus. Bukan hanya sekedar itu, tapi ini juga suatu penundaan. Jadi Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh orang ini, karena itu Yesus berkata, bahwa setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudaraku, Tuhan ingin supaya kita punya pandangan ke depan. Kita punya fokus ke depan. Ya, saudaraku, orang yang menoleh ke belakang ketika sedang membajak, apa yang akan terjadi, saudaraku? Alur bajaknya ini akan tidak lurus. Ya, coba bayangkan sedang bekerja membajak, tapi dia menoleh ke belakang. Ya, nanti lembu-lembu yang berjalan itu tidak terarah karena dia menoleh ke belakang. Jadi nanti alur bajaknya tidak karu-karuan. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, saya bacakan dari
Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, Rasul Paulus berkata, aku meninggalkan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa itu? Panggilan surgawi. Ya, di dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus tidak ingin fokusnya beralih kepada yang lain. Dia memandang ke depan, dia tidak mau menoleh ke belakang. Ada satu ayat lagi di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang kedua. Saya bacakan Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi di sini dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kita tidak boleh menoleh ke belakang. Kita tidak boleh menoleh lagi, apalagi mengikuti kehidupan lama kita. Sekarang kita fokus kita ke depan, ke masa depan, kepada panggilan surgawi. Kita mengikut kepada Yesus. Nah, saudara, ini ada 3 hal. Jadi tadi yang pertama, kita menjadikan Yesus sebagai kepala di dalam hidup kita. Kemudian kita lebih menghormati Yesus dari harta kita. Dan yang ketiga, kita harus memandang ke depan, jangan toleh ke belakang. Jangan toleh masa lalu kita, tapi fokus kita ke depan. Nah, sekarang kita akan melihat bagian yang keempat. Mengapa kita harus memiliki komitmen seperti itu? Harus menjadikan Yesus sebagai kepala, lebih menghormati Yesus daripada harta, warisan, atau apapun yang ada di dalam dunia ini. Bahkan kita harus berkonsentrasi ke depan, fokus ke depan, ke masa depan. Kenapa demikian, saudara? Ada 2 alasan, ya, dari sekian banyak alasan sebetulnya. Saya ambil 2 alasan. Yang pertama, karena Yesus telah berkomitmen untuk menyelamatkan kita. Dia merelakan dirinya disalib untuk menebus dosa kita. Jadi kalau kita sekarang berkomitmen, adalah karena Yesus lebih dulu berkomitmen di dalam hidupnya, saudaraku. Tadi sudah disebutkan di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua dikatakan, ya, kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan Kristus ketika dia mau menyelamatkan saudara dan saya, dia fokus. Ya, dia tidak menoleh ke belakang. Kristus ketika mau menyelamatkan kita, dia sungguh-sungguh menyelamatkan kita. Ini alasan yang pertama. Kenapa kita harus mempunyai komitmen? Ya, karena Kristus sudah berkomitmen untuk menyelamatkan kita. Nah, yang kedua, saudara, seperti yang dituliskan di dalam Yohanes pasal yang ke-9 tadi dalam pembacaan kita, ya. Kenapa kita harus berkomitmen? Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12 dan tertulis juga di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang ke-5 dikatakan, barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Jadi saudara, kenapa kita perlu berkomitmen untuk mengikut Yesus? Supaya kita tetap berjalan di dalam terang. Tidak berjalan
di dalam kegelapan. Nah, saudara, dari kata-kata akulah, akulah, di dalam Injil Yohanes khususnya, ya, tercatat ada 7 pernyataan Yesus yang berkata, akulah, akulah. Ya, yang pertama, akulah roti hidup. Yang kedua, akulah terang dunia. Yang ketiga, akulah pintu. Ya, saya bisa membaca, saya tidak menerangkan satu persatu pernyataan-pernyataan Yesus ini. Ya, dalam Injil Yohanes ada 7 pernyataan Yesus mengenai siapa dirinya. 7 pernyataan itu yang pertama adalah akulah roti hidup. Yang kedua dikatakan akulah terang dunia. I am the light of the world. Yang ketiga, akulah pintu. Kemudian yang keempat, akulah gembala yang baik. Yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Yang keenam, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan yang ketujuh, akulah pokok anggur yang benar. Mari Bapak Ibu, Saudara, kita akan menghafal 7 pernyataan Yesus ini. Ya, diingat-ingat, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu. Ya, mari bersama-sama dengan saya. 1, akulah roti hidup. Kedua, akulah terang dunia. Ketiga, akulah pintu. Keempat, akulah gembala yang baik. Kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Keenam, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan yang ketujuh, akulah pokok anggur yang benar. Ya, bisa menghafalnya Bapak Ibu Saudara? Diulangi lagi. Ya, 1. Ya, kalau melihat di sini mungkin bisa kita ya. Yang kedua, akulah terang dunia. Yang ketiga, akulah pintu. Yang keempat apa? Akulah gembala yang baik. Yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Yang keenam, akulah pokok. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan yang ketujuh, akulah pokok anggur yang benar. Ketujuh pengakuan ini adalah merupakan kebenaran yang menyatakan bahwa dia bukan manusia biasa, saudara. Kadang orang bertanya, mana di Alkitabmu yang mengatakan, Yesus mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Sebetulnya masih banyak pengakuan-pengakuan Yesus tentang siapa dirinya. Tapi dari 7 pernyataan Yesus ini, dia ingin menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang merupakan pemberi kehidupan. Dia roti hidup. Dia adalah terang dunia. Dia adalah pintu. Dia adalah gembala baik. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup. Dan pokok anggur yang benar. Ketujuh pernyataan ini berbicara tentang bagaimana dia adalah sumber segala kehidupan. Sumber segala kebenaran. Sumber segala pertolongan. Ya, saudaraku. Jadi dia bukan manusia biasa. Sekali lagi saya nyatakan bahwa salahlah kalau ada orang yang berkata bahwa orang Kristen menjadikan manusia menjadi Tuhan, Yesus menjadi Tuhan. Bukan. Tapi Tuhan yang menjadi manusia. Bisa enggak Tuhan menjadi manusia? Sangat bisa. Tapi kalau manusia jadi Tuhan, tidak bisa. Nah, ada sebuah cerita, saudara, di Semarang nih. Beberapa waktu yang lalu, viral. Hendy nyamar jadi driver ojol di kota Semarang. Kita tahu ya, untuk orang Semarang tahu, Hendy itu adalah nama wali kota Semarang. Saudara, dia ingin menyapa warganya. Dia ingin lebih tahu keadaan warganya. Dan dia berpikir bahwa driver ojol adalah orang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu dia menyamar, saudara. Nah, dia menggunakan sepeda motor, dia juga memakai jaket Gojek, ya, kemudian memakai helm Gojek. Dia mulai mencari penumpang, saudara, menunggu penumpang.
Dan pada satu kesempatan dia mendapat order di sebuah gerai roti, saudara. Rupanya ada orang yang pesan roti, saudara. Ya, dia masuk ke gerai itu. Dia pesan roti, dia antar ke pemesannya. Saudara-saudaraku, tapi pada waktu dia membuka helmnya, ya, rupanya sang pemilik atau sang penunggu gerai roti itu mengenal ya. Oh, ini Pak Hendy ya, Pak Hendy ya. Nah, saudara, kemudian ini foto berikutnya adalah di mana dia berkumpul dengan driver ojol yang lain. Jadi, untuk seorang wali kota, tidaklah sulit untuk menjadi seorang driver ojek online. Ya. Tapi, maaf, bisakah seorang driver ojol menjadi wali kota? Wah, lebih sulit, saudara. Kalau seorang ojol jadi gubernur, lebih sulit lagi, apalagi jadi presiden. Tapi kalau seorang presiden menyamar menjadi seorang driver ojol, itu satu hal yang sangat mudah. Satu lagi. Ya, kalau saudara melihat foto di hadapan saudara, pasti kita semua tahu. Foto siapa ini? Ya. Gambar siapa ini? Nah, dia adalah seorang ilmuwan yang sangat terkenal. Seorang yang jenius. Dia adalah Albert Einstein. Saudaraku, ada sebuah cerita menarik. Pada suatu hari, Albert ini ingin mengadakan ceramah. Ya, kita tahu dia selalu mengadakan ceramah kemana-mana. Dia berceramah di kotanya, di negaranya, dari Jerman, bahkan seluruh Eropa dia jelajahi, bahkan sampai ke Amerika, saudara. Nah, sang penceramah, sang jenius Albert Einstein ini, ketika dia berceramah, dia selalu membawa sopirnya. Dia diantar sopirnya, dan sopir ini juga merangkap menjadi ajudannya. Jadi sopir inilah yang membawakan tasnya, ya. Dia berjalan di depan, sang sopir di belakang membawakan tasnya. Pada suatu hari, Einstein hendak mengadakan ceramah di sebuah kota. Ya. Nah, saudara, ketika di tengah perjalanan, Einstein berkata kepada ajudannya, "Aduh, kepalaku sangat pusing." Aduh, bahasa sininya berkata, kepalanya cekot-cekot. Ya. Waduh, apa aku bisa nih memberikan ceramah kepada orang-orang? Saudara, sang ajudan berkata begini, "Jangan khawatir, Bapak Einstein. Ya, saya sudah mengikuti Bapak sekian tahun dan saya sudah mengikuti ceramah Bapak dari kota ke kota, dari negara ke negara sekian puluh kali. Saya sudah ikuti ceramah Bapak dengan ceramah yang sama. Saya bisa berceramah seperti Bapak." Wow, really? Benarkah kamu bisa? Ya, bisa. Wah, saudara, akhirnya dia sampai ke tempat di mana hendak berceramah, tapi sebelum mereka masuk ke gedung di mana Einstein ini akan berceramah, lalu mereka berganti baju. Ya, sang sopir pakai bajunya Einstein, ya. Sedangkan Einstein pakai bajunya sang sopir, baju ajudan, berganti. Saudara, dan sang ajudan, sopirnya ini juga rambutnya sedikit di-out, mirip Einstein begitu, saudaraku. Lalu orang dua ini masuk ke gedung di mana audiens sudah menunggu sang penceramah. Nah, pada waktu sang penceramah dipersilahkan untuk berdiri dan memberikan ceramahnya, disambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Majulah sang ajudan ini, saudara. Wow. Orang tidak tahu bahwa itu adalah sopirnya. Ya, Einstein waktu itu ada di kursi depan juga, dia bawakan tas kopernya. Orang tidak tahu, saudara. Sang ajudan ini dia berceramah begitu luar biasa.
Sama seperti Einstein, karena dia sudah sekian puluh kali mendengar Einstein berceramah, dia juga bisa berceramah persis seperti Einstein, saudara. Orang kagum, orang tepuk tangan dengan ceramah sang ajudan Einstein palsu. Tibalah saatnya pada sesi tanya jawab. Nah, ini saudara. Pada sesi tanya jawab, Einstein yang waktu itu duduk di depan sudah khawatir. Waduh, bagaimana ini ajudanku? Dapatkah dia menjawab pertanyaan-pertanyaan? Apa yang terjadi, saudara? Ternyata ketika pertanyaan-pertanyaan yang sudah biasa ditanyakan oleh orang-orang, Einstein palsu ini, ya, Einstein imitasi ini, dia juga bisa menjawab. Tapi pada satu pertanyaan yang berikutnya, ada seorang yang bertanya, dan ternyata pertanyaan ini belum pernah ditanyakan kepada Einstein. Ya, jadi sang ajudan ini juga tidak tahu pertanyaan ini dan tidak tahu apa jawabannya. Saudaraku, Einstein sempat terperangah, waduh, jangan-jangan ini bisa mempermalukan ya. Tapi saudaraku, sang ajudan cukup jenius juga. Ketika ada pertanyaan yang begitu sulit, lalu ajudan ini bilang gini, oh gampang pertanyaan itu. Itu pertanyaan yang mudah, saudara. Ya, enggak usah saya yang menjawab. Nih, ajudan saya yang akan menjawab. Einstein yang asli, yang dikira ajudan, dialah yang kemudian maju dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saudara-saudaraku, sampai-sampai audiens yang hadir pada waktu itu berpikir bahwa ada double Einstein. Saudara, di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya adalah ketika ada masalah yang belum pernah dihadapi, Einstein palsu ini tidak bisa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oke, ada mungkin orang yang bisa meniru Einstein, tapi ada satu hal di mana dia tidak bisa melakukan seperti Einstein. Ada banyak juga mungkin orang yang berkata, wah, Yesus hanyalah seorang manusia. Tapi tahukah saudara bahwa tidak pernah ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Yesus. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus. Kenapa saudara? Karena seperti Einstein yang asli itu yang dikira ajudan, dia bisa menjawab setiap pertanyaan. Begitu juga dengan Yesus. Bahkan sampai kepada masalah yang paling pelik, yaitu kematian, Yesus bisa membangkitkan orang mati. Nah, saudara, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Ya, berbicara tentang terang dunia secara jasmani, kita memiliki planet yang namanya matahari. Ya, saudaraku, matahari ini adalah merupakan sumber kehidupan di bumi. Dan kita tahu kalau matahari sampai tidak ada, apa yang akan terjadi? Mungkin matahari padam 5 menit aja. Apa yang terjadi di bumi ini? Saudara, bumi ini akan menjadi beku dan semua kita akan menjadi beku. Karena itu matahari ini adalah sumber kehidupan di bumi. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa di angkasa jagat raya ini ada banyak planet-planet. Tidak terhitung jumlahnya. Tapi pada umumnya kita mengetahui ada planet-planet yang sudah diberi nama sejak dulu. Ya, ada Merkurius, itu planet yang paling dekat dengan matahari. Kemudian ada Venus, ya. Kemudian ada bumi. Tuhan menciptakan bumi pada posisi yang sangat strategis, tidak terlalu panas, juga tidak terlalu jauh, sehingga tidak menjadi terlalu dingin, tapi berada pada posisi yang tepat. Saudara-saudaraku, apa yang terjadi dengan bumi kita ini?
Para ilmuwan mengatakan bahwa bumi kita ini jaraknya dengan matahari, bumi dengan matahari itu jaraknya ada 149,6 juta kilometer. Merkurius, planet yang paling dekat, jaraknya adalah 57,9 juta kilometer dari matahari. Ya. Dan bumi ditempatkan oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga di situ terjadi kehidupan. Di bumi kita inilah ada kehidupan. Saudaraku, dengan berputarnya bumi pada porosnya, kemudian sambil mengelilingi matahari pada hari, pada jam, pada waktu yang tepat, sehingga manusia bisa menentukan hari, tanggal, bulan, bahkan tahun. Tidak ngaco begitu, saudara. Ini berarti ada Sang Pencipta alam semesta yang mengatur sedemikian rupa sehingga di bumi ini ada sumber kehidupan. Tapi sumber kehidupan di bumi adalah matahari. Ketika Yesus berkata, "Akulah terang dunia," dia seolah-olah sedang mengidentikan dirinya seperti matahari yang memberikan kehidupan. Dia juga adalah pemberi kehidupan. Akulah terang dunia. Saudara-saudaraku, dan orang yang percaya kepadaku, orang yang mengikut aku, dia tidak berjalan di dalam kegelapan. Saudara, apa maksudnya Yesus mengatakan demikian? Seperti matahari adalah sumber kehidupan di bumi, demikian juga Yesus adalah sumber kehidupan yang kekal. Jadi kalau kita mengikut Yesus, kita memiliki kehidupan yang kekal. Dia adalah sumber hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu tidaklah salah kalau saudara memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang saudara ikuti. Karena dia adalah sumber kehidupan kita. Haleluya. Nah, mari kita lihat di dalam sesi penerapan. Untuk menjadi pengikut Kristus, kita harus membuat komitmen. Komitmennya apa? Tadi sudah saya sampaikan, komitmennya adalah menjadikan Yesus sebagai kepala. Di dalam hidup kita, di dalam hidup bergereja, Kristus adalah kepala. Komitmen yang kedua, kita menghormati Yesus lebih dari apapun yang kita miliki. Dan komitmen yang ketiga, kita fokus di dalam perjalanan kita. Kita tidak boleh menoleh ke belakang. Kita harus meninggalkan kehidupan yang lama. Kita berjalan dalam kehidupan yang baru. Dari hari ke hari, kita fokus kepada Yesus. Ya. Kemudian saudaraku, yang utama dalam mengikuti Yesus bukan mendapat hal-hal jasmani. Ya, para pengikut Yesus kita tahu kita akan mendapat terang hidup sampai kepada hidup yang kekal. Dan itu adalah pasti karena dia adalah sumber hidup itu sendiri. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita, bukan saja kita mengerti, tapi kita boleh menerima kebenaran ini dan kita mengikuti kebenaran ini. Sehingga kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, tapi berjalan di dalam terang hidup. Mari kita akan membaca kembali penutupnya di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Amin. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku,
Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu,
Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Dan setiap jemaat Tuhan telah mendengarkan firman-Mu. Setiap kami yang mendengar firman ini, biarlah kami menangkap di dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan mempercayainya bahwa Engkau adalah sumber kehidupan. Tidak ada satu manusia pun di bumi ini yang dapat memberikan hidup kepada kami, apalagi hidup yang kekal. Itulah sebabnya Tuhan, melalui firman kami mau mengikut kepada Engkau, karena Engkaulah satu-satunya juru selamat. Engkau telah berkomitmen untuk menyelamatkan kami. Dan karena itu kami juga mau berkomitmen untuk mengikut kepada Yesus. Memberkati kami semua yang sudah hadir dalam keluarga kami masing-masing, mendengarkan firman Tuhan, memberkati pekerjaan kami, memberkati anak-anak kami, bahkan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita buat Tuhan dan kita mau bawa ke hadirat Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa persembahan kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan-kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Sucikan, kuduskan, tahirkan setiap persembahan kami agar berkenan di hati-Mu dan dapat digunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan di gereja-Mu GBT Firman Kudus. Dan Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda kepada setiap tangan yang telah mempersembahkan dengan sukacita, dengan kerelaan dan keikhlasan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara sekalian. Ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Tetap semangat ibadah keluarga online di masa pandemik. Tetap sukacita, tetap hidup dalam doa, tetap menyembah Tuhan, tetap baca firman setiap hari, dan hidup dekat dengan Tuhan. Kirim foto-foto ibadah minggu, ibadah komsel, dan ibadah doa multiplikasi ke PKS masing-masing. Kamis, doa multiplikasi. Gembala Sidang menghimbau agar jemaat yang belum ikut berdoa Kamis bisa ambil bagian berdoa dengan seisi rumah. Jika Tuhan datang, maka seisi rumah sudah siap. Tanpa doa tidak mungkin akan siap. Jumat Komsel. Untuk bulan November ini, S3-nya masih diisi dengan EE. Sedangkan di bulan Desember dan Januari nanti, S3-nya adalah multiplikasi. Persembahan khusus masih digunakan untuk recording. Nomor rekening bank dapat dilihat di warta gereja. Mari dukung dan doakan supaya lebih baik lagi kelengkapan di multimedia untuk ibadah online kita. Untuk ibadah umum Natal 25 Desember dengan konsep watch party, bagi jemaat yang belum tahu harus bergabung dengan keluarga mana, dapat menghubungi Ibu Gembala. Sedangkan untuk pelaksanaannya adalah minimal 2 keluarga bergabung dalam 1 rumah, maksimal 10 orang. Bisa digunakan kesempatan ini untuk mengundang sanak keluarga. Untuk para PKS yang sudah komplit dapat melaporkan kepada Ibu Gembala. Yang tidak bergabung di Komsel juga dapat memberitahukan kepada Ibu Gembala. Ada candlelight, lilin dari gereja. Ada perjamuan kasih. Setiap keluarga menyediakan makanan. Ada hidangan kecil dari gereja
yang dapat diambil di siang harinya. Ada lomba foto. Peraturannya akan dimuat di Warta Gereja bulan depan. Terakhir, untuk ibadah sekolah minggu Superbook setiap minggu jam 9.45 pagi via Zoom. Anak-anak bisa bertemu dan berinteraksi dengan teman-teman dan kakak-kakak pembina dari gereja. Bagi orang tua, mohon dukung anak-anak beribadah dan dimuridkan. Bagi yang butuh bantuan download aplikasi Zoom, dapat menghubungi wali kelas masing-masing di grup masing-masing. Demikian Warta Gereja minggu ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan menutup di dalam doa untuk ibadah kita pada hari ini. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu yang dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang menetapkan kita untuk menjadi umat-Nya yang kudus, dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, dan kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah nama Tuhan. Mari sekarang jemaat Tuhan kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. 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 Puji Tuhan, tetap semangat. Haleluya. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Shalom.